Kembali lagi bersama saya Pak Git. Kali ini kita akan membahas metode dakwah Wali Songo. Pada episode sebelumnya saya telah bercerita tentang pernikahan antara Putri Champa, itu di daerah Kamboja Selatan sana, itu dengan Raja Majapahit saat itu adalah Brawijaya V. Putri Champa ini beragama Islam dan bernama asli Dewi Kim, yang singkat ceritanya mengajak Ali Murtado dan Ali Rahman, anak dari Syekh Ibrahim Samarkandi yang sudah meninggal. Kemudian Ali Murtado diangkat jadi Menteri Agama Islam. Kemudian Ali Rahman sendiri diangkat menjadi Imam Masjid di Surabaya yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Jadi tegas ya bahwa peran Putri Champa ini atau Dewi Kim ini sangat mempengaruhi perkembangan Islam di Nusantara. Karena kalau bukan kebijakan dari beliau, belum tentu Islam dapat disebarkan dengan sedemikian rupa. Wali Songo ini jangan kita bayangkan mereka seperti kumpulan ulama yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Bukan seperti itu. Wali Songo ini sebetulnya adalah keluarga kerajaan Majapahit. Makanya Islam pada saat itu bisa dibuat Kementerian Agama Islam dan bisa disebarkan itu atas kebijakan Brawijaya V. Di lain penyebab itu memang Majapahit ini sendiri adalah berprinsip dulu ada yang namanya Kitab Kertagama atau negara yang berdasarkan spiritual. Jadinya kalau di sekarang tuh kayak sila pertamanya Pancasila gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama apa aja bisa hidup di situ. Pada saat itu sebetulnya agama Hindu dan Buddha itu tidak banyak dianut oleh rakyat jelata gitu loh. Rakyat jelata itu pada saat itu lebih banyak menganut agama Jawa kuno atau yang disebut dengan Kapitayan. Kapitayan ini menyembah kepada Sang Hyang Taya atau yang kosong, istilahnya disebut juga Tan Keno Kinoyo Ngopo. Kosong ini Tan Keno Kinoyo Ngopo itu tidak bisa diapa-apakan lah, tidak bisa didefinisikan atau apa. Ada juga istilahnya Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal gitu. Dan mereka rata-rata kalau melakukan ibadah itu di tempat yang sunyi, entah itu di goa, di tempat misalnya kuburan atau sepi. Sebetulnya ini yang disebut Belanda pada saat itu animisme dan dinamisme, yaitu karena mereka melakukan ibadahnya itu di gunung, di hutan, di goa. Sebetulnya bukan itu. Agama yang mereka anut adalah Kapitayan, menyembah kepada Sang Hyang Taya. Dan uniknya cara ibadah ini yang pertama adalah tulajek, itu berdiri tegak ya. Kemudian swadikep itu sedakep, tapi ininya di hati, di sebelah sini gitu ya, bukan tengah segini. Makanya kalau di kampung-kampung yang masih ada orang yang Allahu Akbar itu posisinya di sini, itu peninggalan dari Kapitayan. Kemudian tungkul ini mirip-mirip seperti ruku, mirip banget seperti ruku. Kemudian telumpa, atau kalau di Islam itu mirip dengan atahiyat akhir. Yang terakhir adalah tandem. Tandem itu bersujud gitu ya, membentuk posisi seperti bayi waktu masih di dalam kandungan. Jadi kondisinya itu mirip gitu, dan masih ada yang namanya upawasa atau disebut puasa. Puasa itu arti ada mendekatkan diri ke Yang Maha Esa. Nah, di sini Wali Songo itu melihat gitu, ada kemiripan antara Kapitayan dan Islam. Gitu mah. Seperti cara ibadahnya, kemudian tauhidnya
itu mirip dengan Islam. Jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu tidak langsung melewati budaya-budaya yang ada. Oke, kita balik ke masalah metode dakwah Wali Songo. Metodenya tuh nggak berat seperti mengeluarkan dalil atau apa, tidak seperti itu. Pada saat itu, misalnya seperti ini metodenya. Orang diajak untuk masuk Islam. Kemudian dibilang, kamu ayo masuk Islam, nanti kamu masuk surga. Begitu. Itu tanpa mengeluarkan dalil apapun pada saat itu. Makanya orang Jawa itu kalau meninggal itu istilahnya dinamai dengan swargi, misalnya swargi Mbah Jono atau swargi Mbah Bejo. Itu artinya Mbah Jono yang ada di surga atau Mbah Bejo yang ada di surga. Itu salah satu metodenya itu. Kemudian jangan dibayangkan juga kalau Wali Songo itu ceritanya seperti di film-film ya. Film-film itu kan adu ilmu kesaktian gitu, adu silat atau apapun lah itu yang kayaknya seperti kelihatan seperti adu ilmu. Mereka itu orang-orang cerdas yang punya ilmu, macam-macam ilmu, dari ilmu kesenian, dari ilmu metalurgi. Mereka sempat juga mengembangkan ilmu metalurgi yang ada di Majapahit. Jadi pada tahun 1380 itu Majapahit sudah membuat meriam. Meriamnya itu justru ada di Museum Metropolitan yang ada di New York. Itu bisa dilihat di Wikipedia itu. Jadi bukan cuma sekedar ulama yang seperti sekarang nyebar, enggak, mereka orang-orang cerdas, orang-orang pintar di bidang ilmu keagamaan, ilmu kesenian, ilmu perang, tata negara, dan lain-lain. Salah satu metode yang unik dalam kesenian di sini adalah dengan cara pewayangan. Pewayangan yang sangat dekat filosofinya dengan penyebaran Islam itu adalah cerita di Baratayuda. Itu peperangan antara Pandawa V dan para Kurawa. Pandawa 5 ini kan cuman 5 orang gitu, dan Kurawa itu seratusan gitu loh, banyak, intinya banyak gitu loh. Nah dengan 5 ini itu disimbolkan kalau itu adalah rukun Islam. Seperti ini, anak pertamanya adalah Puntadewa. Nah Puntadewa ini mempunyai jimat lah istilahnya situ, yang namanya Kalimosoto. Jadi ini diibaratkan adalah kalimat syahadat. Jadi yang pertama ini Puntadewa itu diibaratkan kalimat syahadat. Kemudian anak kedua itu kan Bima atau Werkudara. Dia mempunyai senjata yaitu Ponconoko. Ponco itu 5, naka itu senjata, jadi 5 senjata. 5 senjata ini diibaratkan dengan sholat 5 waktu. Tuh. Yang ketiga, Arjuna. Arjuna ini diibaratkan dengan puasa. Jadi puasa itu biasanya kan gangguannya wanita gitu, ataupun orang yang sulit mencari jodoh itu kan dianjurkan untuk puasa. Jadi puasa ini diibaratkan dengan si Arjuna tadi. Nah, baik dengan Nakula Sadewa, ini dalam peristiwa pewayangan jarang muncul. Itu diibaratkan dengan zakat dan naik haji. Itu kan tidak tiap hari dilakukan. Lebih jarang dilakukan timbang yang 3 tadi. Tapi tanpa 2 ini, yang 5 ini tidak komplit. Jadi Pandawa 5 itu menggambarkan kalau itu adalah rukun Islam. Nah, kalau kita sudah menjalankan rukun Islam, Pandawa 5 tadi, itu dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar yang dilakukan seperti pihak Kurawa. Nah, di situ filosofinya. Jadi mengajarkan berdakwah dengan cara berseni.
ada satu syair yang dibuat oleh Sunan Kalijogo seperti ini bunyinya. Cah angon, penek no blimbing kui, lunyu penek no kanggo tombo dodo tiro. Nah, ini diibaratkan menyerukan untuk wahai manusia gitu, tolong ambilkan belimbing, penek no belimbing gue itu, ambilkan belimbing itu, lunyu peno, walaupun licin itu ambil kamu, walaupun kondisi susah kerjain gitu, ambil. Kenapa yang diibaratkan belimbing? Karena belimbing ini bentuknya segi lima itu sholat gitu, maksudnya sholat 5 waktu. Kanggo tombo dodo tiro ini atau istilahnya untuk sebagai obat untuk menenangkan hati itu. Jadinya mereka menyebarkan Islam pada saat itu tidak menggunakan dalil, dan peninggalan Wali Songo saat itu rata-rata ada masa tulisan-tulisan Jawa ya, kuno ya, bukan tulisan Arab gitu. Demikianlah cerita saya tentang metode dakwah Wali Songo untuk kali ini, yang sebetulnya kalau mau diceritakannya masih terlalu banyak gitu, tapi saya ambil inti-intinya saja. Dan saya tetap berharap untuk teman-teman berkomentar di channel saya, baik setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. Oke, terima kasih.